Kamu pernah gak sih kayak kalah gitu atau selalu menang? Pernah guys. Ada pernah kalah sekali. Karena selalu orang yang gagal itu guys bukan orang yang jatuh dan bangun lagi, tapi yang gagal itu adalah orang yang jatuh dan dia tetap diam di tempat aja. Sebenarnya yang kalau non akademik itu. Kalau menurut Ana itu butuh sih, kita butuh juga non akademik. Kenapa? Karena kita butuh skill tambahan gitu. Iya, skill tambahan di luar sana nanti. Tapi ya penting yang utama adalah kita fokusnya ke akademik dulu. Kalau kita udah ngerasa aman di akademik, kita baru pindah ke yang non akademik. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kamu Zahra Ramadhani dan Firda Tasmiyah. oh ya teman-teman, kali ini kita bakal bahas suatu hal nih yang mana berhubungan dengan akademik dan juga non akademik dalam dunia perkuliahan di Uni Emirat Arab ataupun di Timur Tengah. Episode kali ini spesial banget karena kita benar-benar mengundang orang atau menghadirkan orang yang emang beliau ini lumayan banyak pengalamannya kalau kita bisa bilang. Kemarin contoh kecilnya adalah Kak Firda ini baru banget abis lomba hot dan beliau itu menang ya Kak, juara kedua ya. Ya, alhamdulillah. Itu se-Uni Emirat Arab atau gimana ya? Ya, Uni Emirat Arab di Fujairah. Gila, aku sesarja doang, aku ternyata se-Uni Emirat Arab Ya, guys. alhamdulillah. Kayak gitu. Dari umur 18 tahun sampai 30 tahun. Wah, Masya Allah. Nah, terus kemudian kakak ini juga baru lulus. Kakak kemarin berarti totalnya berapa semester? 7 semester. 7 semester. Alhamdulillah. Oke. Ya. Sebenarnya kita sama nih tahun masuknya, tapi aku 8 semester kayak gitu. Nah, ini sangat betah guys. Dia udah pingin lama-lama banget di sini. Aduh. Semakin banyak belajar ya, Masya Allah. Amin, amin. Nah, justru ini nih kakak ini nih punya suatu hal yang menurut aku kayak Masya Allah gitu. Beliau berhasil menuntaskan 7 semester dalam waktu 3,5 tahun. Dan kemarin beliau mendapatkan predikat Mumtaz ala martabati syarf. Wow. Al-ula ala Kuliah kuliah syariah. syariah. Jadi intinya bahasa Indonesia kayak beliau ini yang di syariah gitu dengan IPK ataupun rata-rata GPA tertinggi kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah, Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita pengen tahu banget kan, kita pengen mengupas kehidupan Kak Firda selama 3,5 tahun ke belakang. Kira-kira apa saja yang beliau lakukan untuk capai titik saat ini? Masya Allah, tabarakallah. Kan kalau misalnya kakak nih ya, setiap hari kan banyak pelajaran-pelajaran akademik berjalan di perkuliahan. Nah, kalau yang kita lihat ya, seperti yang kita tahu semua, kalau misalnya Kak Firda itu sering ya, bukan sekali doang guys, beliau ini lumayan sering berprestasi ataupun kayak ikut kegiatan hot gitu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan Kak Firda itu tertarik dalam bidang hot itu sendiri? Oke. Sebenarnya kata tuh kaligrafi ya guys, itu tuh emang udah hobi dari kecil. Tapi belum sempat memperdalam banget karena entah mungkin waktunya yang kurang atau mungkin juga fasilitasnya yang kurang ada di tempat Ana. Mungkin ada tapi kayak nggak terkenal gitu kan. Oh iya, Kak Firda dari mana asalnya? Oh ya, saya dari Ana dari Sumbawa, NTB. Jangan lupa ya guys, main-main dengan keindahan alam yang luar biasa. Kalian harus ke sana, oke? Oke. Terus tadi kan dengan fasilitas yang masih belum mendukung. Iya, dan juga kayak ya udah sibuk belajar juga kan pas SD karena kayak fokusnya ya udah belajar gitu dan mengaji. Lebih fokusnya kayak ke lomba-lomba yang masalah kayak agama, kayak lebih ke ngaji, lebih ke hafalan kayak gitu. Berarti dari dulu udah ikut lomba nih emang gitu ya? Iya, alhamdulillah ya. Karena emang udah punya jiwa-jiwa kompetitif dari kecil, jadi kayak ya udah. Dan dulu juga pernah sempat memperdalami catur karena ayah Ana juga alhamdulillahnya emang master di catur. Tapi ternyata di sini karena kayak catur tuh kayak bukan hal terkenal banget ya. Di Gontor juga ada tapi kayak nggak nonjol banget. Jadi ya udah pelan-pelan mundur dari dunia catur dan juga kayak yang lain-lain. Akhirnya baru pas sampai di pondok juga ada hot, tapi kayak sekedar jadi kewajiban aja. Kayak wajib adanya hot kayak gitu buat nulis mingguan, tapi kayak jadinya kan terpaksa, jadi akhirnya nggak bisa menikmati dan nggak bisa enjoy. Terus? Karena kayak jadinya itu adalah kewajiban kita kan. Pas sampai sini dengar ada hot kayak seneng banget nih.
Jadi kayak mulailah bismillah bareng teman-teman yang lain. Kita berangkat bersama, kita mau mulai bersama. Tetapi ternyata saya juga nih, Ana juga bener-bener kayak ngerasa capek ngantri ya. Karena kayak bener-bener sebosen itu. Karena kayak bener-bener antrinya panjang banget. Dan kayak kadang-kadang cuma dapat dikit doang. Ngantri gimana ya maksudnya? Jadi kayak orang tuh banyak banget yang dateng. Dan tiap orang tuh lama banget diperiksanya. Jadi akhirnya Ana ya udah kayak udah deh kita aja coba next time. Akhirnya setengah tahun kemudian lanjut lagi nyoba lagi. Saya tuh hal yang sama terjadi juga. Berhenti lagi nih guys. Berhenti lagi dari Berhenti lagi. Tapi udah 3 kali berhenti. Ya Allah. Lanjut berhenti. Saya pada akhirnya di pertengahan tahun 2022 itu Ana baru datang lagi di Swift. Dan ternyata apa yang terjadi itu tuh nggak ada orang guys, cuma Ana doang. Sama dokternya. Iya. Jadi selain hobi itu juga ada rasa tidak enak ya teman-teman. Bukan rasa terpaksa tapi lebih ke tidak enak karena kawan yang nggak dateng nggak ada lagi yang datang karena mungkin belum datang tapi nggak ada toli bahkan itu adalah aneh ya. Jadi ya udah. Tapi sebelumnya ada Toliba. Rame banget biasanya. Jadi makanya kan paham kan posisi saat itu. Jadi kan dan alhamdulillah bersyukur juga alhamdulillah banget ya karena jadinya bisa bener-bener maksimal dalam menuntut ilmu ketika itu karena nggak ada karena nggak ada orang. Berarti eksklusif ya kayak kamu antara sama Iya, jadi kayak privat banget paham gak sih? Kayak jamiah itu kayak jamiah itu mengundang ustadz hanya untuk Ana karena nggak ada orang. Oh gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu ya sebelumnya pun kayak Ana tuh kayak nggak kelihatan menonjol karena kayak biasa aja nih hotnya. Dokter juga kayak nggak terlalu yang kayak wow gitu loh. Terus? Tapi alhamdulillah di pertengahan tahun 2022 itu akhirnya Ana baru kelihatan nih. Masya Allah, kelihatan kayak alhamdulillah jadi semangat juga karena kayak kelihatan cercah harapannya tuh ada. Akhirnya kayak alhamdulillah nih guys ada harapan supaya bisa lanjut di hot. Dan setelah itu alhamdulillah ikut lomba dan ya Allah memberikan rezeki dan alhamdulillah banget bisa menjadi tambahan list. Ikut lombanya udah berapa kali Kak sejujurnya? Sampai kayak kamu pernah gak sih kayak kalah gitu atau selalu menang? Pernah guys. Ada pernah kalah sekali. Kalah sekali. Aduh capek. Itu sebenarnya Ana nggak sedih banget kenapa? Karena Ana baru belajar hot di Wani itu sebulan sebelum Ana ikut lomba itu. Dan itu nggak cukup banget buat Ana bisa menjadi expert dan bisa menang di lomba itu. Karena itu tingkat Asia di Brunei. Jadi kayak kenapa Ana nggak menang karena Ana baru belajar sebulan di hot itu. Dan jadinya nggak ngerasa kecewa banget karena it's okay, itu adalah permulaan gitu. Oh gitu, berarti nggak apa ya Kak kita pertama-tama tuh kayak ya belajar dulu lah dari Iya kegagalan kita. benar. Karena seorang yang gagal itu guys bukan orang yang jatuh dan bangun lagi, tapi yang gagal itu adalah orang yang jatuh dan dia tetap diam di tempat aja. Words of the day. Iya, terus habis itu intinya kan dia mulwaton itu pertama kali. Bahkan dokter pun kayak ngerasa bukan ngerasa kayak nggak terlalu yakin Nana bisa juara 1 gitu. Oh gitu, dokternya juga nggak yakin. Karena kayak itu biasa banget, paham gak sih? Biasa banget. Kayak paham gak sih orang pemula baru setengah tahun tiba-tiba ikut lomba dari nol, belajar dari nol. Kayak setengah tahun tiba-tiba ikut lomba. Oh Itu kan biasanya sih sebenarnya kayak mau gitu. Tapi karena saingannya aja nggak terlalu berat ya. Jadi kayak itu menjadi sebuah keberuntungan gitu. Laki. Dan jadi setelah Ana menang itu, dokter kayak menurut Ana ya beliau kayak alhamdulillahnya lebih ngerasa ada kehadiran kamu gitu. Kayaknya dia punya bakat deh gitu. Itu cuma feeling Ana ya, gak sadar itu beneran apa enggak, tapi itu hanyalah prasangka seorang muridnya. Terus ya udah, dan selain itu ada Isrokat Fania, saya itu ada lomba hot kuliah adab, saya itu ada yang melewatan 2 kemarin, sama terakhir ini Musabakotul Badr yang diadain Fujairoh se-Unimirat. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Dan tapi nggak apa guys, pokoknya kita juga pernah gagal. Saya juga pernah, Ana juga. Kok saya Ana sih kayak nggak jelas dirinya. Ana aja ya Ana. Iya sih nyaman kamu. Dua-duanya nyaman. Ana juga pernah gagal ya yang di Brunei itu. Tapi kita harus tetap terus bangkit lagi karena kita jangan pernah menyerah. Karena setiap orang juga pasti akan selalu berada di titik yang rendah dulu untuk mencapai titik yang tinggi gitu.
Kakak juga pernah ikut nggak sih kayak lomba-lomba yang di luar gitu dari akademik gitu? Kayak apa? Oh, iya ya, ada kayak misalkan lomba hadis Arba'in Nawawi. Terus juga lomba qawaid Betul, fiqhiyah, ya kan, ya. lomba fikih. Sama lomba ini wa'at wal irsyad. Al-wa'ad wal irsyad ya. Itu yang kayak pidato gitu. bahasa Arab. Iya. Ana pernah ikut di tahun pertama ada lomba itu, tapi ternyata qadarullohnya Ana belum menang. Kenapa? Karena cuma 3 menit doang videonya. Sedangkan tuh maksimal 10 menit. Kan kayak jomplang banget dari 3 menit jadi ketentuannya. Iya, makanya kayak Duturo tuh langsung nanya, "Fida, kamu 3 menit doang, ini beneran videonya?" Ya, Duturo kan beliau tuh mungkin ngerasa kayak, ya Allah, sayang banget cuma 3 menit doang. Dan terakhir baru yang itu anak ambil banyak evaluasi dan akhirnya jadi 6 sampai 7 menit yang di tahun keduanya. Alhamdulillah. Dan rezeki juga ya menang. Ya, alhamdulillah rezeki Ya juga Allah. menang. Banget sertifikat kemenangan-kemenangan. Masya Allah, tabarakallah, Kak. Masya Kayak Allah, terus? lebih Ana harus berusaha juga nih untuk mencoba banyak hal gitu. Nana juga pernah nyoba ikut ini surat Yasin, tafsir surat Yasin Oh di iya. kuliah iya, Quran. iya. Tapi ternyata dan tuh kayak berapa orang yang diambil? Kayaknya 4 orang itu pun campur laki perempuan. Jadi Ana tidak dapat ya karena itu cukup sulit saya sebagai anak syariah dan mengikuti tafsir Quran surat Yasin. Tapi dia ikut aja udah masya Allah nggak sih? Iya, Kayak alhamdulillah wawasannya sih. makin luas banget gitu loh seorang Kawirda, masya Allah. Masya Allah. Terus apa lagi? Mutun sama yang hadis ya, mutun. Iya, iya betul. Karena kalau udah menang kan nggak bisa lagi ikut. Iya dong. Soalnya aku ikut kemarin aku ikut mutun kuliah fikih ya, tapi aku baru hafal 3/4 mutunnya, jadi aku kalah. Tinggal dikit lagi ya padahal. Tahun ini insya Allah. Ada lagi. Tiap awal tahun. Ya Allah, Semangat tuh udah hafal 3/4. Tinggal dikit lagi. Iya, amin, amin. Iya, soalnya kalau misalnya bakat tuh masih bisa ikut lagi kalau misalkan udah menang. Ih, Jadi kayak kalau yang ini untuk biar adil ya, lebih adil. Jadi akhirnya yang udah menang please stop ya kamu gitu. dia ngomong ke diri sendiri ya guys. Berarti kakak udah banyak banget nih ya segudang apa ya kayak experience kakak di dunia non akademik. Yang mana menurut kakak itu penting nggak sebenarnya yang kalau non akademik itu? Butuh nggak kita pengalaman itu sebenarnya? Atau cukup dengan akademik kita? Kalau menurut Ana itu butuh sih, kita butuh juga dan akademik. Kenapa? Karena kita butuh skill tambahan gitu. Oh skill ya? Iya, skill tambahan di luar sana nanti. Tapi ya penting, yang utama adalah kita fokusnya ke akademik dulu. Kalau kita udah ngerasa aman di akademik, kita baru berpindah ke yang non akademik. Jadi jangan sampai kita melalaikan tugas utama kita yaitu belajar. Karena di sini kan kita beasiswa ya. Jadi kita harus bener-bener mengemban amanah sebagai mahasiswi beasiswa di sini. Jadi kita harus mengutamakan yang perlu diutamakan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Benar-benar mengedepankan al-aham minal muhim. Alhamdulillah, masya Allah. Karena masih banyak hal penting, tapi kita mendepankan yang lebih penting lagi, lebih prioritas lagi. Oke kak, berarti kalau misalnya kayak gitu menurut kakak nilai atau IPK itu GPA itu menurut kakak penting gak sih? Menurut kakak gimana? Ya, kode